Halo teman-teman, apa kabar untuk hari ini? Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu ya. Dan untuk hari ini kita akan belajar tentang anak tunalaras, hambatan emosi, dan kontrol sosial. Oke, langsung kita mulai dengan materinya. Apa itu tunalaras? Teman-teman, kadang ada anak yang sering marah, sedih, atau gelisah. Ada juga yang sulit mengontrol emosi. Anak seperti ini disebut anak tunalaras, guys. Anak tunalaras bukan anak yang nakal ya, tapi anak yang butuh bantuan untuk mengatur perasaan mereka dan mengontrol emosi mereka. Jadi kita tidak bisa menjudge atau melabeli anak yang sulit mengontrol emosinya tuh anak yang hiperaktif atau sebagainya ya. Jadi untuk ciri-ciri anak tunalaras itu sendiri itu berbeda-beda ya guys. Ada anak yang lebih sering diam, mudah takut, kurang percaya diri. Tetapi ada juga anak tunalaras yang malah kayak sulit diam, mudah marah, sering melanggar aturan, atau susah dibilang. Tetapi semua itu terjadi karena emosinya belum stabil atau mereka memang sulit mengontrol emosinya guys gitu. Untuk hambatan dalam belajar, terkhususnya anak tunalaras itu dalam belajar, anak tunalaras kadang sulit fokus, mudah bosan, sulit bekerja sama. Padahal sebenarnya anak tunalaras itu punya potensi dan juga bisa pintar guys. Dan kita juga bisa membuat mereka lebih kreatif gitu. Hanya perlu cara belajar yang tepat dan juga bimbingan yang tepat untuk mereka. Jadi penyebab tunalaras itu sendiri ada beberapa hal yang bisa menyebabkan tunalaras. Yang pertama dari tubuh seperti faktor keturunan. Yang kedua dari perasaan seperti trauma atau sedih yang lama dipendam. Yang ketiga dari lingkungan seperti kurang perhatian atau lingkungan yang tidak nyaman. Jadi ketiga faktor ini penyebab terjadinya tunalaras guys. Untuk sarannya, anak tunalaras butuh dipahami dan disayangi guys. Jadi kita kudu peka kepada anak-anak ini ya. Untuk jenis anak tunalaras itu sendiri, anak tunalaras dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, anak yang tahu aturan tapi sengaja melanggar. Yang kedua, anak yang perilakunya muncul karena emosinya tidak terkendali. Sebenarnya kedua anak tersebut baik ya, tetapi butuh belajar yang tepat dan juga bimbingan yang tepat juga. Untuk cara membantu anak tunalaras itu sendiri, supaya anak tunalaras bisa belajar dengan baik, guru dan orang tua bisa membantu dengan memberi pujian saat anak berbuat baik, memberi konsekuensi jika anak melanggar, mengajak belajar dengan cara yang menyenangkan. Jadi anak akan belajar pelan-pelan untuk mengontrol emosi mereka. Untuk belajar bahasa Inggris itu sendiri, dalam pembelajaran bahasa Inggris, yang paling penting adalah percaya diri. Belajar bahasa Inggris bisa lewat lagu, permainan, menyebut nama benda di sekitar, seperti meja, bangku, papan tulis, dan lain sebagainya yang di sekitaran kelas. Jika anak salah, tidak apa, yang penting berani mencoba, dan tidak diam saja. Peran guru dan orang tua. Untuk peran guru dan orang tua itu sangat penting ya. Guru harus sabar dan ramah di sekolah untuk memperlakukan anak-anak tunalaras ini. Orang tua juga harus memberi contoh yang baik dalam mengatur emosi, seperti kalau anak marah, kita ajari bernapas, mengelola emosinya, bukan malah dimarahin gitu. Kemudian hargai setiap proses anak. Jangan membandingkan dengan anak lain. Dan yang terakhir, beri ruang untuk gagal dan belajar agar anak bisa tumbuh jauh lebih baik. Pesan penting dari video ini adalah untuk teman-teman, setiap anak itu berharga, setiap anak bisa belajar dan bertumbuh jauh lebih baik, dan setiap anak pantas untuk hidup bahagia. Terima kasih sudah belajar untuk di hari ini. Sampai jumpa dan tetap semangat. Terima kasih.